Kerja sekarang? Sudah, Pak. Sudah. Di PT apa? Perusahaan apa? PT Yamato Industri Indonesia, Pak. Oh, terus kenapa tertarik ngambil kedai kopi? Karena di perusahaan ini tuh ada yang magang untuk KN RKI dan minta izin untuk penelitian, Pak. Oh, gitu. Jadi ini waktu KKI kamu di sini gitu? Iya. Oke. Variabel independennya apa tadi? Variabel independennya kualitas produk dan kualitas layanan. Variabel independennya? Keputusan pembelian. Oke. Ada masalah apa tentang pelayanan di coffee shop itu? Pelayanannya cukup baik, tapi nggak semua konsumen itu suka sama tema yang di sana, Pak. Karena temanya K-pop, kan nggak semua konsumen tuh suka sama tema itu, makanya nggak semua suka nongkrong lama-lama di sana. Kenapa nggak lama-lama nongkrong? Emang nggak nyaman tempatnya? Tempatnya nyaman, cuma nggak semua orang tuh suka K-pop, Pak. Terus parkirnya luas gitu nggak? Parkirnya cukup luas, Pak. Kemudian ada strategi marketingnya apa di situ? Strategi marketing ini menarik para penyuka K-pop untuk datang dan berkumpul di sana, menikmati secara online atau offline atau gimana? Offline, Pak. Jadi misal ada event-event gitu, dia suka ngadain, Pak, event K-pop. Oh, event K-pop ya, oke. Kemudian dengan kualitasnya sendiri gimana, ada masalah nggak? Kualitasnya cukup baik, Pak, karena kedai tersebut ini mengikuti standarisasinya dari pusat. Artinya sebetulnya nggak ada masalah dong? Ya, tapi ini tuh persaingan bisnisnya ini cukup ketat, Pak. Oh, persaingan bisnisnya cukup ketat, yaitu bukan permasalahan yang berkaitan dengan tema, ya. Dan persepsi konsumen juga. Persepsi konsumen juga terhadap kedai kopi Chuseo ini tuh belum diketahui, Pak. Berarti secara brand ya, secara brand belum populer gitu ya. Ya, semua kaitannya ke marketing semua gitu ya, bukan ke arah produknya gitu. Oke, kemudian dari sisi keputusan pembelian, selama kamu, yang responden kamu siapa? Pelanggan kedai kopi Chuseo tersebut. Pelanggan. Terus kamu nemuin pelanggannya di mana? Di kopi Chuseo, lalu saya suruh buat isi Google Form dan teman-teman saya yang udah pernah ke sana. Oh, ada berapa responden dari berapa populasi? 96, populasinya tidak diketahui, Pak. Populasinya tidak diketahui. Oke, tapi yang kamu ambil respondennya 96. Dari mana kamu yakin bahwa 96 itu mewakili populasi? Saya menghitung dengan rumus, Pak. Emang siapa aja respondennya yang kamu ambil? Kok kamu merasa itu udah mewakili populasi? Dari semua kalangan sih, Pak. Dari remaja, terus pekerja, wirausaha, bahkan ibu rumah tangga pun. Oke, nah itu nanti disebutkan ya tentang siapa responden yang kamu bidik gitu ya, karena konsumennya kan liar di sini kan, ya semua ngopi di situ kan, ya. Iya. Oke. Kemudian kalau sudah tahu respondennya mewakili atau tidak gitu ya, itu kan sudah diuji gitu ya, diuji menggunakan instrumen yang sudah kamu buat gitu. Nah kemudian selama kamu survei kepada responden itu gitu ya, mereka mengatakan keputusan membeli itu dominasinya tuh dari apanya?
Dari ini Pak, dari kopinya dan pelayanan baristanya itu ramah-ramah dan menjadikan mereka tuh teman gitu. Oh, bukan dari tempatnya, bukan dari namanya, bukan karena iklan, bukan. Kalau iklan dia brandingnya cuma di Instagram sih Pak. Oke, ya keputusan membelinya itu gitu ya, keputusan membeli. Nah sekarang bagaimana proses keputusan membeli yang ada di kopi kedai itu? Dari teman-teman, misal temannya barista, terus ke teman, terus di-share dari mulut ke mulut, kayak gitu Pak. Terus kan memang di sana kan tempatnya strategis untuk dilewatin orang juga Pak. Oke. Berarti keputusan membeli itu sebagian besar itu dari marketing relationship gitu ya? Iya. Kenapa nggak itu yang kamu teliti gitu maksud saya? Ya, karena kalau keputusan membeli dari produk dan pelayanan gitu, itu kan masih menerka-nerka gitu loh ya. Tapi kalau dari sisi marketing dan seterusnya, nah sekarang saya tanya, decision maker untuk membeli gitu ya, itu tahapannya seperti apa? Maka gimana Pak? Ya, ketika memutuskan untuk membeli, tahapan-tahapannya itu seseorang konsumen itu apa aja? Observasi informasi tentang produknya, terus ke orang lain, observasi ke orang lain, lalu didatengin, terus membeli, lalu memutuskan kembalinya tuh setelah merasakan dan berkunjung ke tempat tersebut Pak. Ya, kan kamu udah ada di dalam tadi. Kamu kan menyebutkan AIDAS gitu ya. Jadi karena attention gitu ya, kemudian interest gitu ya, kemudian muncul desire dan lain sebagainya. Nah, konsep AIDAS itu terjadi nggak di kopi shop itu? Terjadi Pak. Nah, interestnya tuh terjadi ya. Kalau untuk ya. Artinya kapan ketika interest itu apa, kemudian ketika attention itu karena apa, ketika interest kenapa, coba ceritakan. Interestnya ketika mereka tuh attention dulu. Dari mulai attention dulu. Attention itu karena pelanggan itu melihat dari luar ya tema di kedai tersebut, terus interestnya ya karena mulut ke mulutnya itu loh Pak, kayak informasi mulut ke mulutnya, jadi tertarik untuk datang ke sana gitu. Terus desire-nya? Desire itu artinya apa? Desire apa sih desire? Boleh nggak Pak dulu? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar ya Pak. Ya, gimana? Bentar Pak. Menginginkan produk tersebut maksudnya Pak. Oke, nah kamu tahu nggak sekarang konsep dari AIDAS sekarang sudah beralih. Kamu kan udah cerita di awal di era abad 21 gitu kan, latar belakang gitu ya. AIDAS itu sudah beralih ke AISAS. Apa itu AISAS? Terus? A nyambung dari mulai A dong. Oh ya. A, attention. Interest, terus? Interest.
Aisas? Ya. Kurang tahu Pak. Ini tahapan-tahapan membeli ya. Jadi kalau AIDAS itu kan sebelum era-era katakanlah sebelum era-era industri 4.0 lah. Tapi ketika di sekarang ini, ketika sudah interest, dia searching, gitu ya. Setelah searching, baru action. Setelah action, bukan satisfy, tapi search, langsung dia share, gitu loh, ya. Nah ini konsepnya, jadi bagus nanti konsep Aisas itu sebagai pelengkap, gitu ya, di era sekarang ini, gitu ya. Bukan lagi desire setelah interest, tapi dia searching dulu, gitu loh, ya. Bener nggak ini? Qualified nggak ini? Dan seterusnya, dia searching dulu, gitu ya. Nggak perlu lagi muncul nanya ke orang-orang, gitu. Baru setelah oke, dia action. Nah, setelah action dia satisfy, baru dia share ke yang lain-lain, gitu loh ya. Sehingga ini nanti bisa menjadi saran, tambah saran. Kenapa? Karena kalau kamu ngopi pun kan biasanya foto dia di-share kan? Ya betul Pak. Gitu. Jadi era sekarang arahnya sudah ke sana. Kamu kan udah era AIDAS lagi, udah era Aisas harusnya gitu ya. Gitu ya. Oke, sekarang berapa persen pengaruhnya kualitas produk terhadap keputusan membeli? Pengaruh kualitas 34,5 Pak. Nah, itu dua-duanya. Saya nanya yang kualitas produk dulu. Udah, Pak Taba udah nggak sabar. Gini aja, ya. Kamu di dalam kesimpulan dijelaskan pengaruh kualitas ada itu di 4 bagian atas ya. Cuman kamu mungkin harusnya udah langsung di luar kepala ya. Jadi kualitas produk terhadap keputusan membeli sekian persen. Oke, satu keputusannya, kesimpulannya ya. Yang kedua, berapa persen kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian? Berapa persen? Harusnya di luar kepala juga. Baru pengaruh kualitas dan pelayanan itu yang kamu bilang tadi 34,6% gitu ya. Nah itu di kesimpulannya ditambahkan itu. Terus yang terakhir sarannya karena yang Aisas tadi kamu masukin saran, maka sebaiknya dibuat kenyamanan untuk bisa selfie di kedai kopi itu, gitu ya. Jadi ada selfie area gitu ya dan seterusnya. Ini saran saja ya, supaya skripsi kamu bermanfaat buat coffee shop itu, gitu ya. Oke, thank you Nur Alvina, sukses ya. Silakan Pak. Sama-sama.